Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 4 ingin presentasikan laporan diskusi tutorial CPL Keperawatan Edwir ASKEP pada pasien DM. Baik, untuk nama-nama kelompoknya sudah tertera di lampiran. Baik, yang selanjutnya ada kasus seorang wanita berusia 52 tahun datang ke Poliklinik RS Unjani dengan keluhan pusing dan lemas. Sering terbangun di malam hari untuk buang air kecil, sering merasa haus. Pemeriksaan GDS 358, pemeriksaan HbA1c 10,2%, sudah terdiagnosa DM sejak 2 tahun yang lalu. Berat badan 86 kg, tinggi badan 160 cm. Pemeriksaan TTV menunjukkan TD 130/90, nadi 88 kali per menit, RR 20 kali per menit. Pemeriksaan suhu 37,2 Celcius. Pandangan kabur, melihat kejauhan sudah tidak jelas, terdapat luka di pedis karena riwayat termasuk tertusuk duri, tetapi pasien tidak terasa kalau dirinya tertusuk duri. Dengan karakteristik merah 40%, kuning 60%, luas luka 7 kali 3 kali 1 cm. Terdapat discer berupa nanah yang berbau. Setiap pagi masih suka mengonsumsi teh manis, padahal anjuran dokter sebelum diminta untuk membatasi. Keluarga mengatakan klien sering tidak mematuhi diet yang dianjurkan dokter. Klien sudah diresepkan Novorapid dari dokter, namun jadwalnya sering kelewat. Baik, untuk selanjutnya learning objection-nya. Untuk yang pertama, tentukan pengajian pada pasien dengan diabetes mellitus. Yang kedua, tentukan diagnosis keperawatan berdasarkan SDKI. Yang ketiga, tentukan rencana keperawatan berdasarkan SLKI. Yang keempat, tentukan intervensi keperawatan berdasarkan SIKI. Nomor 5, tentukan rasionalisasi setiap diagnosa keperawatan dan intervensi yang ditegakkan. Yang terakhir, tentukan implementasi dan evaluasi keperawatan pada pasien diabetes mellitus. Baik, izin membacakan pengkajian untuk data subjektif. Yang pertama, pasien mengatakan sering terbangun di malam hari untuk buang air kecil. Pasien mengatakan sering merasa haus. Pasien mengatakan sudah terdiagnosa DM sejak 2 tahun yang lalu. Pasien mengatakan pandangan kabur, melihat kejauhan sudah tidak jelas. Keluarga mengatakan jika klien masih suka mengonsumsi teh manis setiap pagi, padahal anjuran dari dokter sebelumnya diminta untuk membatasi. Keluarga mengatakan klien sering tidak mematuhi diet yang dianjurkan dokter. Klien sudah diresepkan Novorapid dari dokter, namun jadwalnya sering terlewat. Selanjutnya ada data objektif. Untuk data objektif yang pertama ada pemeriksaan GDS 358 gram per DL. Yang kedua pemeriksaan HbA1c 10,2%. Lalu berat badan pasien 86 kg dan tinggi badan 160 cm. Yang selanjutnya pemeriksaan TTV menunjukkan
tekanan darah 130/90 mmHg, nadi 88 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, dan suhu 37,2 derajat Celcius. Yang terakhir terdapat luka di pedis karena riwayat tertusuk duri, tetapi pasien tidak terasa kalau dirinya tertusuk duri. Dengan karakteristik merah 40%, kuning 60%, luas luka 7x3x1 cm. Terdapat discharge berupa nanah yang berbau. Baik, selanjutnya ada analisa data. Untuk data yang pertama, data subjektif. Untuk masalahnya, risiko ketidakstabilan kadar glukosa darah. Untuk DS-nya, yang pertama, pasien mengatakan sering terbangun di malam hari, buang air kecil. Yang kedua, keluarga mengatakan jika klien masih suka mengkonsumsi teh manis setiap pagi, padahal anjuran dari dokter sebelumnya diminta untuk membatasi. Yang ketiga, ada keluarga mengatakan klien sering tidak mematuhi diet yang dianjurkan dokter. Keempat, klien sudah diresepkan Novorapid dari dokter, namun jadwalnya sering terlewat. Yang terakhir ada pasien mengatakan sudah terdiagnosa DM sejak 2 tahun yang lalu. Untuk DO-nya, pemeriksaan GDS 358 gram per DL, pemeriksaan HbA1c 10,2%. Untuk masalahnya, resiko kestabilan kadar glukosa darah. Untuk etiologinya, resiko ketidakstabilan kadar glukosa darah ditandai dengan kurang patuh pada rencana manajemen diabetes. Untuk yang kedua, data subjektifnya tidak terkaji. Untuk data objektifnya, terdapat luka di pedis karena riwayat tertusuk duri, tetapi pasien tidak terasa kalau dirinya tertusuk duri. Dengan karakteristik merah 40%, kuning 60%, luas luka 7x3x1 cm, terdapat discharge berupa nanah yang berbau. Untuk masalahnya, gangguan integritas kulit dan jaringan. Untuk etiologinya, diabetes mellitus ditandai dengan luka di pedis karena riwayat tertusuk duri, tapi pasien tidak terasa kalau dirinya tertusuk duri. Untuk yang ketiga, yaitu data subjektifnya, pasien mengatakan pandangan kabur, melihat kejauhan sudah tidak jelas. Untuk DO-nya tidak terkaji. Untuk masalahnya, risiko jatuh. Untuk etiologinya, risiko jatuh ditandai dengan gangguan penglihatan. Untuk prioritas diagnosa keperawatan yang pertama, yaitu resiko ketidakstabilan kadar glukosa darah ditandai dengan kurang patuh pada rencana manajemen diabetes. Yang kedua, gangguan integritas kulit dan jaringan berhubungan dengan diabetes mellitus ditandai dengan luka di pedis karena riwayat tertusuk duri, tetapi pasien tidak terasa kalau dirinya tertusuk duri. Untuk yang ketiga, resiko jatuh ditandai dengan gangguan penglihatan. Untuk rencana keperawatan, diagnosa yang pertama, untuk SLKI-nya, ketidakstabilan kadar glukosa darah dengan kode L05022. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 1x24 jam, maka kestabilan kadar glukosa darah meningkat dengan kriteria hasil. Yang pertama, pusing menurun, rasa haus menurun, kadar glukosa dalam darah membaik, dan jumlah urin membaik. Untuk SLKI diagnosa kedua, yaitu integritas kulit dan jaringan dengan kode L14125. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 1x24 jam, maka integritas kulit dan jaringan meningkat dengan kriteria hasil kerusakan jaringan menurun, kemerahan menurun. Lalu untuk SLKI yang terakhir yaitu tingkat jatuh dengan kode L14138. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 1x24 jam, maka tingkat jatuh menurun dengan kriteria hasil jatuh dari tempat tidur meningkat,
Jatuh dari tempat tidur menurun, jatuh saat berdiri menurun, jatuh saat berjalan menurun. Selanjutnya, Baik, selanjutnya untuk psikinya, yang pertama ada manajemen hiperglikemia dengan kode I03115. Untuk observasi, identifikasi kemungkinan penyebab hiperglikemia, identifikasi situasi yang menyebabkan kebutuhan insulin meningkat, misalnya penyakit kambuhan. Monitor kadar glukosa darah jika perlu. Monitor tanda dan gejala hiperglikemia, misal poliura, polidipsia, polifagia, kelemahan, malaise, pandangan kabur, sakit kepala. Monitor intake dan output cairan. Monitor keton urin, kadar analisa gas darah, elektrolit, tekanan darah, ortostatik, dan frekuensi nadi. Untuk terapeutiknya, berikan asupan cairan oral, konsultasi dengan medis jika tanda dan gejala hiperglikemia tetap ada atau memburuk. Fasilitasi ambulasi jika ada hipotensi ortostatik. Untuk edukasinya, anjurkan menghindari olahraga saat kadar glukosa darah lebih dari 250 mg per DL. Anjurkan monitor kadar glukosa darah secara mandiri, anjurkan kepatuhan terhadap diet dan olahraga, ajarkan indikasi dan pentingnya pengujian keton urin jika perlu, ajarkan pengelolaan diabetes, misal penggunaan insulin, obat oral, monitor asupan cairan pengganti karbohidrat, dan bantuan profesional kesehatan. Untuk kolaborasinya, kolaborasi pemberian insulin jika perlu, kolaborasi pemberian cairan IV jika perlu, kolaborasi pemberian kalium jika perlu. Untuk yang kedua ada perawatan luka dengan kode I14564. Untuk observasinya, monitor karakteristik luka, misal drainase, warna, ukuran, bau. Monitor tanda-tanda infeksi. Untuk terapeutiknya, lepaskan balutan dan plesteran secara perlahan. Cukur rambut di sekitar daerah luka jika perlu. Bersihkan dengan cairan NaCl atau pembersih non-toksik sesuai kebutuhan. Bersihkan jaringan nekrotik, pasang balutan sesuai jenis luka, pertahankan teknik steril saat melakukan perawatan luka, ganti balutan sesuai jumlah eksudat dan drainase. Jadwalkan perubahan posisi setiap 2 jam atau sesuai kondisi pasien. Berikan diet dengan kalori 30-35 kcal atau kilogram BB per hari. Dan protein 1,25 sampai 1,5 gram. Berikan suplemen vitamin dan mineral, misal vitamin A, vitamin C, zinc, asam amino, sesuai indikasi. Edukasi, jelaskan tanda dan gejala infeksi, anjurkan mengkonsumsi makanan tinggi kalori dan protein, ajarkan prosedur perawatan luka secara mandiri. Untuk kolaborasinya, kolaborasi prosedur debridement, misal enzimatik, biologis, mekanis, autolitik jika perlu. Kolaborasi pemberian antibiotik jika perlu. Yang ketiga ada pencegahan jatuh dengan kode I14540. Observasi, identifikasi faktor risiko jatuh, misal usia 65 tahun, penurunan tingkat kesadaran, defisit kognitif, hipotensi ortostatik, gangguan keseimbangan, gangguan penglihatan, neuropati. Identifikasi resiko jatuh setidaknya sekali setiap shift atau sesuai dengan kebijakan institusi. Identifikasi faktor lingkungan yang meningkatkan resiko jatuh, misal lantai licin, penerangan kurang. Hitung resiko jatuh dengan penggunaan skala, misal Palmer Scale, Humpty Dump Scale. Jika perlu, monitor kemampuan berpindah dari tempat tidur ke kursi roda dan sebaliknya. Untuk terapeutiknya, orientasi ruangan pada pasien dan keluarga. Pastikan roda tempat tidur dan kursi roda selalu dalam kondisi terkunci. Pasang handrail tempat tidur, atur tempat tidur mekanis pada posisi terendah. Tempatkan pasien beresiko tinggi jatuh dekat dengan pantauan perawat dari nurse station. Gunakan alat bantu berjalan, misal seperti kursi roda, walker.
Dekatkan bel pemanggil dalam jangkauan pasien. Untuk edukasinya, anjurkan memanggil perawat jika membutuhkan bantuan untuk berpindah, anjurkan menggunakan alas kaki yang tidak licin, anjurkan berkonsentrasi untuk menjaga keseimbangan tubuh, anjurkan melebarkan jarak kedua kaki untuk meningkatkan keseimbangan saat berdiri, ajarkan cara menggunakan bel pemanggil untuk memanggil perawat. Selanjutnya, Selanjutnya, implementasi dan evaluasi diagnosa pertama manajemen hiperklemia dengan kode I03115. Implementasi observasi. Observasi mengidentifikasi kemungkinan penyebab hiperklemia, mengidentifikasi situasi yang menyebabkan kebutuhan insulin meningkat, misal penyakit kambuh, memonitor kadar glukosa darah jika perlu, memonitor tanda dan gejala hiperklemia misalnya poliuria, polidipsia, polifagia, kelemahan, malaise, pandangan kabur, sakit kepala. Memonitor intake dan output cairan, memonitor ketan urin, kadar analis gas, darah, elektrolit, tekanan darah, ortostatik, dan frekuensi nadi. Terapeutik memberikan asupan cairan oral, mengkonsultasikan dengan medis jika tanda dan gejala hiperglikemia tetap ada atau memburuk, memfasilitasi ambulasi jika ada hipotensi ortostastik. Edukasi menganjurkan menghindari olahraga saat kadar glukosa darah lebih dari 250 mg atau desiliter. Menganjurkan monitor kadar glukosa darah secara mandiri, menganjurkan kepatuhan terhadap diet dan olahraga, mengajarkan indikasi dan pentingnya pengujian keton urin jika perlu, mengajarkan pengelolaan diabetes, misal penggunaan insulin, obat oral, monitor asupan cairan, penggantian karbohidrat, dan bantuan profesional kesehatan. Mengkolaborasi pemberian insulin jika perlu, mengkolaborasikan pemberian cairan IV jika perlu, mengkolaborasikan pemberian kalium jika perlu, observasi, memonitor karakteristik luka, misal dryness, warna, ukuran bau, memonitor tanda-tanda infeksi. Terapeutik melepaskan balutan dan plester secara perlahan, mencukur rambut di sekitar daerah luka jika perlu, membersihkan dengan cairan NaCl atau membersih non-toksik sesuai kebutuhan, membersihkan jaringan nekrotik, memasang balutan sesuai jenis luka, mempertahankan teknik steril saat melakukan perawatan luka, mengganti balutan sesuai jumlah eksudat dan dryness, menjadwalkan perubahan posisi setiap 2 jam atau sesuai kondisi pasien, memberikan diet dengan kalori 30-35 kcal atau kg/bw per hari, dan protein 1,25-1,5 gram. Memberikan suplemen vitamin dan mineral, misal vitamin A, vitamin C, zinc, asam amino sesuai indikasi. Edukasi menjelaskan tanda dan gejala infeksi, menganjurkan mengonsumsi makanan tinggi kalori dan protein, mengajarkan prosedur perawatan luka secara mandiri, mengkolaborasi prosedur debridement, misal enzimatik, biologis, mekanis, autolitik jika perlu, mengkolaborasikan pemberian antibiotik jika perlu. Yang kedua, pencegahan jatuh dengan kode I14540. Observasi mengidentifikasi faktor risiko jatuh, misal usia 65 tahun, penurunan tingkat kesadaran, defisit kognitif, hipotensi ortostatik, gangguan keseimbangan, gangguan penglihatan, neuropati. Mengidentifikasi resiko jatuh setidaknya sekali setiap shift atau sesuai dengan kebijakan institusi. Mengidentifikasi faktor lingkungan yang meningkatkan resiko jatuh, misal lantai licin, penerangan kurang. Menghitung resiko jatuh dengan menggunakan skala, misal Val Morse Scale, Dumpty
jika perlu, memonitor kemampuan berpindah dari tempat tidur ke kursi roda dan sebaliknya. Terapeutik mengorientasikan ruangan pada pasien dan keluarga, memastikan roda tempat tidur dan kursi roda selalu dalam kondisi terkunci, memasang handrail tempat tidur, mengatur tempat tidur mekanis pada posisi terendah, menempatkan pasien beresiko tinggi jatuh dengan pantauan perawat dari nurse station, menggunakan alat bantu berjalan, misal kursi roda atau walker, mendekatkan bel pemanggil dalam jangkauan pasien, edukasi, menganjurkan memanggil perawat jika membutuhkan bantuan untuk berpindah, menganjurkan penggunaan alas kaki yang tidak licin, menganjurkan berkonsentrasi untuk menjaga keseimbangan tubuh, menganjurkan melebarkan jarak kedua kaki untuk meningkatkan keseimbangan saat berdiri, mengajarkan cara menggunakan bel pemanggil untuk memanggil perawat. Selanjutnya. Baik, selanjutnya evaluasi untuk diagnosa yang pertama, manajemen hiperglikemia dengan kode I03115. Yang pertama, subjek, pasien mengatakan merasa lebih baik dan tidak pusing lagi. Kedua, pasien mengatakan frekuensi buang air kecil masih sering tetapi mulai berkurang. Yang ketiga, pasien mengatakan sudah mulai memahami pentingnya menjaga pola makan dan pemantauan kadar gula. Objektif, hasil pemeriksaan gula darah pasien 200 gram per ml. Tidak ada tanda-tanda infeksi atau dehidrasi. Selanjutnya, asesmen masalah teratasi sebagian. Selanjutnya, plan, lanjutkan pemantauan kadar glukosa secara berkala, anjurkan pasien untuk tetap menjaga pola makan sesuai anjuran. Terakhir, berikan edukasi lanjutan tentang manajemen diabetes termasuk pentingnya kepatuhan terhadap pengobatan. Selanjutnya, Baik, untuk evaluasi selanjutnya yaitu dengan diagnosa perawatan luka dengan nomor I14564 untuk subjeknya. Pasien mengatakan nyeri berkurang, pasien mengatakan kemerahan pada luka berkurang, pasien merasa tidak nyaman saat balutan luka diganti. Untuk objektifnya, kemerahan berkurang, pasien tampak sedikit merintih nyeri, tidak terdapat tanda-tanda infeksi, kerusakan jaringan berkurang. Untuk asesmennya, masalah teratasi sebagian, planningnya, monitor karakteristik luka, monitor tanda-tanda infeksi, monitor perawatan luka. Untuk evaluasi diagnosa yang selanjutnya yaitu pencegahan jatuh dengan kode I14540. Untuk subjeknya, pasien mengatakan merasa lebih aman saat berpindah tempat. Objektifnya, pasien mengatakan alat bantu berjalan sesuai anjuran. Asesmennya, masalah teratasi sebagian. Planningnya, melakukan pemantauan resiko jatuh pada pasien secara berkala. Untuk kesimpulannya, diabetes mellitus atau DM merupakan kondisi yang ditandai oleh ketidakstabilan kadar gula darah akibat masalah pada hormon ilisin yang bisa menyebabkan berbagai komplikasi serius pada sistem saraf, kardiovaskular, uriner, dan kulit. Dalam kasus seorang wanita berusia 52 tahun yang telah didiagnosa DM selama 2 tahun dengan gejala hiperglikemia seperti sering merasa haus, pusing, dan luka pada kaki yang tidak terawat. Ini menunjukkan betapa pentingnya pengkajian keperawatan yang menyeluruh. Selain itu, edukasi kepada pasien dan keluarga sangat penting untuk meningkatkan kesadaran tentang manajemen diabetes, kepatuhan terhadap diet, dan cara merawat luka agar komplikasi dapat dihindari. Dengan demikian, pendekatan intervensi yang komprehensif dan edukasi yang baik sangat penting untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup pasien dengan diabetes mellitus.
Baik, Ibu, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Mungkin kurang lebihnya, mohon maaf, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.